tugas aktif di SMA Negeri 2 Tanah Toraja. Melalui video ini, saya ingin melakukan refleksi diri terkait dengan pembelajaran di tahun 2023. Dalam refleksi diri ini, ada dua hal penting yang ingin saya bagi ke teman-teman semua sebagai pendidik, yaitu kekuatan dan kelemahan yang dimiliki di sepanjang pembelajaran di tahun 2023. Saya awali dari refleksi kekuatan. Secara sadar saya menyadari bahwa saya memiliki kekuatan dalam hal rasa ingin tahu yang besar terkait dengan teknologi. Jadi dari rasa ingin tahu itu membuat saya selalu ingin belajar. Dari hasil belajar itu saya mendapatkan beberapa pengakuan dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan, mengikuti berbagai kegiatan pengembangan diri dalam hal pengembangan teknologi dalam pembelajaran. Misalnya saya pernah mengikuti pelatihan pembuatan website sekolah dan juga mengikuti kegiatan pemrograman yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan hasilnya sangat baik. Dari lisensi-lisensi atau sertifikat yang saya miliki sebagai keahlian itu, saya mengembangkan beberapa karya inovasi dalam kaitannya mempermudah proses pembelajaran, dan karya-karya inovasi ini telah saya ajukan dalam portofolio karya inovasi dalam proses kuliah prajabatan PPG Prajabatan di tahun 2023, dan puji Tuhan melalui karya inovasi ini saya dinyatakan lulus dengan sangat memuaskan. Dan juga hasil inovasi itu mempermudah saya dalam mengembangkan media-media pembelajaran, baik itu learning management system atau penilaian atau beberapa teknologi tepat guna yang saya modifikasi dari source yang ada di internet. Dan itu saya terapkan selama saya menjadi tenaga pendidik. Jadi mendapat feedback yang baik dari guru, bahkan mendapat feedback yang baik pula dari siswa. Dan juga saya diperkuat dengan pengalaman sebagai instruktur kursus dalam pembelajaran teknologi informasi dan juga operator sekolah, dan beberapa pekerjaan tugas tambahan yang arahnya ke dalam pengaplikasian teknologi. Itu saya sadari sebagai kekuatan, sehingga saya sangat mudah atau fleksibel dalam mengikuti perkembangan teknologi yang ada saat ini. Dari kekuatan itu saya pun sadar bahwa saya memiliki beberapa poin kelemahan sebagai tenaga pendidik. Dari poin dua kelemahan yang saya temukan melalui kegiatan refleksi di PMN, pemerintah memberi saya dua rujukan untuk melakukan pengembangan diri dari indikator kepribadian dan sosial. Dari sisi kepribadian, saya memang sadar bahwa saya belum memaksimalkan kolaborasi aktif bersama dengan rekan teman sejawat, baik itu satu rumpun pelajaran ataupun mata pelajaran yang berbeda karena keterbatasan waktu dan keterbatasan lainnya. Juga saya pun sadar saya belum melakukan interaksi yang baik terhadap orang tua siswa, kaitannya bagaimana orang tua itu dilibatkan, bagaimana pihak luar sekolah dilibatkan dalam kemajuan pendidikan di sekolah. Walaupun saya sebagai wali kelas sudah merasa intens melakukan komunikasi, tapi ternyata dari hasil refleksi yang saya lakukan di PMM itu memang belum pada taraf yang maksimal. Untuk itu, kedua indikator itu, baik itu dari sisi sosial dan kepribadian tadi yang butuh pengembangan diri, ke depan saya akan melakukan aksi nyata perbaikan-perbaikan dalam hal dua indikator tersebut. Di antaranya yang mungkin bisa saya lakukan dalam waktu dekat ini adalah
mengikuti beberapa kegiatan yang disarankan oleh pemerintah dalam pengembangan kepribadian dan juga kemampuan sosial. Juga saya pun akan memaksimalkan kolaborasi dengan rekan teman sejawat dan juga memperkuat komunikasi yang efektif dengan orang tua dan pihak luar sekolah. Semoga dengan aksi-aksi nyata itu maka akan memperbaiki kualitas diri saya sebagai pendidik dan juga semakin memantapkan saya sebagai pendidik yang memiliki kualitas bukan hanya dari sisi akademik saja, tetapi dari sisi yang lain pun kita harus meningkatkan kompetensi diri. Semoga dengan refleksi ini dapat memberikan referensi bagi Bapak Ibu semua yang juga mungkin sedang melakukan refleksi diri. Semoga kita saling melengkapi sebagai pendidik dan dengan refleksi ini harapan saya akan bisa memaksimalkan setiap potensi dan mengenali potensi saya, mengenali kelemahan saya, sehingga itu bisa digunakan untuk memperkuat kualitas pendidikan di masa akan datang. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan dan terima kasih atas perhatian kita semua. Salam pendidikan.